Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Kebar Story. Baik teman-teman, untuk yang belum kenal, salam kenal ya. Dan untuk yang udah kenal, apa kabar? Semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk episode hari ini saya akan membahas tentang sholawat. Sholawat bisa merubah kondisi kehidupan orang yang tadinya susah menjadi mudah, yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya ekonomi lemah menjadi bertambah gitu ya, yang tadinya suka galau, sedih dan apapun itu menjadi lebih senang, lebih lapang, lebih gembira gitu ya teman-teman, lebih bahagia gitu ya. Pokoknya yang tadinya sesuatu yang sulit jadi mudah lah, istilah lainnya itu ya. Jadi sholawat itu sendiri bisa dibaca kapanpun, dimanapun, dan ketika dalam perjalanan naik motor, naik mobil, ataupun lagi masak bagi ibu-ibu rumah tangga, jemur baju gitu, atau bagi karyawan kantor boleh sambil megang komputer gitu ya, sambil di dalam hati diucapkannya boleh, apa langsung dibacakan langsung boleh dengan suara sedang atau dalam hati gitu ya. Bagi yang seorang guru gitu ya bisa dibaca dalam hati sambil ngajar gitu teman-teman ya. Sholawat ini tidak memandang usia ya teman-teman, boleh dibaca oleh anak kecil, orang dewasa, orang yang sudah berumur juga boleh banget gitu ya, tidak ada batas usia ya. Syukur-syukur udah masih kecil udah bisa bersholawat, udah istiqomah bersholawat, lebih bagus itu, untuk masa depannya bisa lebih baik gitu teman-teman ya. Sholawat sendiri ini banyak macamnya ya teman-teman. Misalkan ada sholawat Nabi, sholawat Jibril, sholawat Munjiat, sholawat Tibil Kulub atau sholawat Sipa, sholawat obat, sholawat Patih, banyak banget sholawat Nariyah gitu ya, familiar gitu ya kalau sholawat Nariyah itu. Terus sholawat ini memang ada ya perintahnya itu dalam Quran teman-teman ya. Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Nih, ayat 56. Di sini nih teman-teman nih, Al-Ahzab ayat 56 boleh dilihat. Yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya di sini adalah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya gitu ya teman-teman. Jadi sholawat di sini emang dianjurkan ya teman-teman, dan ada di alam Al-Quran juga, surat Al-Ahzab ayat 56. Boleh dibuka ya Qurannya teman-teman. Nah, sholawat itu bisa membukakan pintu rezeki yang tadinya sulit menjadi mudah, yang bisa merubah orang yang tadinya ekonomi sulit menjadi lebih kuat gitu ya ekonominya, dan bisa membuat orang yang namanya kehidupannya galau-galau saja, sedih-sedih saja, bisa jadi lebih ceria gitu teman-teman. Dan sholawat ini nggak dibatas ya teman-teman bacaannya, mau 10 kali dalam sehari, mau 100 kali, mau 1000 kali, mau bahkan 10.000 kali sehari sekalipun nggak apa-apa ya. Yang penting istiqomah, nggak banyak-banyak juga nggak apa-apa teman-teman, yang penting istiqomahnya itu yang harus kita jaga teman-teman ya, agar iman kita semakin kuat gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah istiqomah bersholawat ya teman-teman, hati kita akan menjadi lapang, sikap sabar kita akan diperluas oleh Allah gitu ya. Ketika kita mendapat kekecewaan dari sesama manusia, akan Allah sabarkan hatinya dan akan Allah lapangkan gitu ya, lebih memaafkan mereka gitu teman-teman ya. Dan kalaupun kita
diberikan kesedihan oleh Allah, kita terima gitu ya teman-teman. Diberikan kebahagiaan oleh Allah atau kesenangan, kita bersyukur gitu. Jadi dengan mengamalkan sholawat ini kita akan diarahkan ke arah yang lebih positif ya teman-teman. Yang tadinya pikiran kita selalu mengarah ke arah negatif, Allah akan arahkan ke arah yang lebih positif dan lebih baik lagi gitu teman-teman. Jadi walaupun doa kita sama Allah belum terwujud, doa terbesar kita tetap kita harus terus istiqomah bersalawat teman-teman ya. Kalau kata Mbak Melisa itu ada kata-kata jargonnya itu, jangan pernah lelah untuk bersolawat, ada nikmat di setiap solawat, kata Mbak Melisa selalu bilang seperti itu ya teman-teman. Emang benar-benar ya teman-teman, setelah kita istiqomah ngamalin sholawat, baca sholawat, hidup kita jadi lebih tenang, lebih terarah, dan lebih apa ya teman-teman, lebih baik gitu ya teman-teman. Jadi lebih menerima gitu ya. Mau Allah kasih kesedihan kita terima, mau Allah kasih kebahagiaan kita lebih bersyukur, Allah kasih sesuatu yang indah kita lebih berterima kasih gitu kepada Allah gitu yang memberikan nikmat kepada kita gitu ya. Jadi yang namanya kehidupan itu teman-teman tidak tidak serta-merta misalkan orang bahagia terus, orang senang terus, jadi berputar bagaikan roda kehidupan terus berputar gitu ya teman-teman. Jadi yang namanya kehidupan manusia di dunia ini ada sedih, ada senang, ada bahagia gitu ya, ada susah, ada mudah gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan lebih sabar, lebih tenang, lebih ikhlas, lebih menjalani, lebih istiqomah gitu, lebih lapang. Kita pondasiin diri kita dengan baca sholawat ya teman-teman ya. Insya Allah lebih nikmat pokoknya teman-teman kalau kita udah istiqomah dalam bersolawat. Jadi kalau misalkan kita ada sesuatu hal yang kita pengen minta tolong ke sesama manusia, tapi manusia itu sendiri tidak bisa menolong kita, kita pasrahkan aja kepada Allah, kita pasrahkan. Pasrah di sini bukan berarti kita berputus asa ya teman-teman, berputus asa dalam berusaha bukan, tapi kita pasrahkan kepada Allah biar Allah yang menyelesaikan semuanya gitu ya. Misalkan kita lagi butuh pertolongan sama Allah, kita pasrahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan cari jalan keluar untuk kita gitu teman-teman. Begitu nikmatnya kalau kita udah istiqomah dalam bersolawat gitu ya teman-teman. Solawat itu banyak sekali ya teman-teman. Ada yang lebih simpel gitu bacaannya, kayak solawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, itu yang lebih simpel. Dan ada lagi yang lebih panjang bacaannya, apa? Solawat Munjiat, yang pernah saya bahas di channel YouTube video saya sebelumnya ya. Lebih panjang salawat munjiat. Ada lagi kayak salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu salawat Nabi. Salawat sipa sama kayak salawat munjiat, salawat obat. Pokoknya apapun salawatnya, yang penting kalian istiqomah. Semakin istiqomah kita melakukan baca salawat, semakin kehidupan kita akan Allah jamin gitu ya. Allah jamin enggak yang tadinya kita selalu ngeluh gitu sama Allah gitu ya, selalu melupakan nikmat yang Allah berikan, kita akan lebih terarah ke arah positif gitu. Kita akan selalu bersyukur gitu. Jadi ketika kita menghadapi makanan, misalnya makanan sederhana misalnya, kita tuh lebih bersyukur gitu ya. Jadi si makanan itu kita ajak ngobrol, dan ya Allah terima kasih atas makanan hari ini, atas nikmat hari ini gitu. Jadi lebih bersyukur kita, dan kita pun harus mengajarkan kepada anak-anak kita atas makanan atau atas kesehatan yang kita terima dari Allah tuh lebih bersyukur dan lebih berterima kasih kepada Allah. Jadi semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, semakin kita tuh papannya tolong ambil ini tuh man, papan yang nempel tuh di dekat tombol itu ini. Itu tolong Sesungguhnya jika sini. bersyukur. Ini adalah ponakan lagi sama anak-anak main. Jadi dikatakan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 ya teman-teman. Ini boleh dibaca sama teman-teman dari sini nih.
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jadi semakin kita bersyukur teman-teman, semakin Allah menambah nikmat kepada kita gitu. Jadi sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih, karena Allah senang kalau kita selalu berterima kasih gitu ya. Tanpa kita sadar banyak nikmat yang Allah beri kepada kita gitu. Cukup sekian ya teman-teman sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan pernah lelah ya bersalawat, kata Mbak Melisa teman-teman ya. Dan ingat juga kata-kata ini ya teman-teman, semakin banyak kita bersyukur, semakin Allah menambah nikmat kepada kita gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.